Sukron, luar biasa. Semangat terus. Esti Naganari YouTube. Ngambek Pak Paru. Jumat berkah, Jumat berkah. Papua, thank you. Tadi kan sampean bilang dari Yohanes 2 ayat 4. Benar-benar kan? Nah, itu kan ada ibu-ibu datang ke situ jumpa Yesus. Yesus berkata, "Ya, apa engkau ibu?" Kan di situ. Ibu pula. Kan ada di situ, Pak. Bukan ibu tidak, tapi hai perempuan. Nggak ada Kalau perempuan ibu nggak cocok ke originalnya. Ya. Bahasa Yunaninya ibu itu mitera. Di situ tertulisnya kata gunai. Gitu Kita di loh. situ kan membaca di Alkitab, Pak. Kan jelas di situ. Hendak apa engkau ibu? Jelas di situ kan pertanyaannya. Ya, setelah aku buka di dalam sabda kitab, dalam original teksnya, kata ibu itu tertulisnya kata apa? Ya itu ditunjukkan kepada perempuan. Di original teksnya, bahasa Yunaninya, tertulisnya kata apa? Iya, ditunjukkan kepada perempuan. Enggak, Kak, di original teksnya, mana ada bahasa Yunani perempuan dengan aja. Itu tujuannya di perempuan. Di dalam original teksnya tertulisnya kata gunai. Gunai itu ya artinya istri. Ini lagi buka lagi ya. Cuman gini, kenapa kau berupaya membantah kalau Yesus itu kawin, John Peter? Kenapa rupanya kalau Yesus kawin, kenapa rupanya kok dikawin? Iya. Hanya aku bilang, kalau sebelum kita imani apapun, kita akan nggak sejalan gitu. Itu namanya pelongoran. Kalau diimani dulu baru gunakan akal, itu pelongoran. Sama halnya andaikan kamu mau beli mobil. Beli dulu mobilnya baru kau tanya-tanya apa plus minus mobilnya gitu. Masa kau beli dulu mobilnya, nanti kau beli mobilnya, kau buka kapnya nggak ada mesinnya. Kayak gitu lah, dikaji dulu, dilihat dulu plus minus mobil itu, baru dibeli. Bukan langsung dibeli gitu loh. Cuman yang menjadi pertanyaannya gini loh, John Peter, ya, kenapa kamu tidak terima Yesus kawin? Adakah data di Bible di mana Yesus, jika memang Yesus tidak berkawin, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya tidak berkawin? Di mana datanya? Memang nggak ada disebut. Ya Karena udah, dia nggak pernah tahu. ya sudah, lantas Anda tahu dari mana kalau Yesus tidak kawin? Dia nggak pernah kawin, Pak. Iya, mana datanya kalau dia nggak pernah kawin? Dia ini hanya dengan 33,5 tahun, Pak. Enggak, yang saya tanyakan, Anda tahu dari mana kalau dia tidak pernah berkawin? Nggak ada, memang nggak pernah kawin. Mana datanya? Anda tahu dari mana? Justru nggak ada dia kawin, makanya nggak ada data aja. Kalau ada dia kawin. Loh. Saya udah tunjukkan data, di mana data itu mengarah dia berkawin. Tidak ada data 12 kawin. nomor 3, Markus 14 nomor 3. Lalu dikorelasikan dengan Yohanes 2 nomor 4 gitu loh. Tidak. Sekarang jika memang dia tidak berkawin, mana datanya dia menyatakan dia tidak berkawin? Atau perkataan satu murid yang mengatakan dia tidak berkawin, mana datanya? Saya mau tanya dulu, di mana ada datanya rupanya Yesus kawin? Tunjukkan dulu. Loh, tadi Yohanes 12 nomor 3, Markus 14 nomor 3, Yohanes 2 nomor 4. Nggak ada di situ Yesus kawin. Bukan nggak ada, cuman kau cemburu, makanya kau bantah. Bukan nggak ada, kau cemburu gitu loh. Makanya kau bantah, kau nggak terima kenyataan, kau masih mengharapkan Yesus tidak kawin. Tapi cemburumu cemburu buta, cemburumu cemburu buta. Tak menerima kenyataan yang ada. Move on lah Oten, bahwasanya dia kawin. Saya mau tanya dulu, Bang. Boleh? Perlu dipertanyakan ini ya, tentang kenormalan kalian. Masa kalian cemburu ketika laki-laki dewasa kawin sementara kalian pun laki-laki? Saya mau tanya dulu, Bang. Rupanya di luar negeri sana ya, Anton sama Anton bisa kawin. Saya mau tanya dulu, boleh nggak?
Apa itu Dinda? Nah, gitu dong. Gantian lah. Al-Quran. Izin sebelum Bang John Peter bertanya, ini ada pesan buat Bang Faro dari Bang Ahmad Dahlan 1551 yang ada di YouTube Estina Ganar. Bun, salam Bang Faro, sedekahkan madu 1, saya transfer sekarang katanya. Oh, berarti 5 ya, 5 botol ya. Oke. Lanjut. Barakallahu fikum dulu. Jazakumullah khair. Abad keberapa? Ya, silahkan. Ya, abad keberapa Bang? Apa itu? Al-Quran turun ke dunia lah. Oh, memasuki abad ke-7. Oh iya. Dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama itu turun di Gua Hira. Ya, Iya, ya. 5 ayat surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi khalaqal apalagi lupa aku jadinya. Oke. Itu waktu Tuhan menyampaikan itu ke Dinda, on cam lagi lah. On cam lagi Dinda. eh, waktu Tuhan menurunkan Al-Quran itu ke Nabi Jibril ya. Nabi Jibril. Malaikat ya. Malaikat. Inilah lagi Apa Jibril jadi nabi? lagi salah satu alasan kenapa kalian Kristen belum syahadat. Karena kalian nggak ngerti tentang Islam. Jibril itu bukan nabi tapi malaikat Dinda. Itu tadi Silakan. kutanya. Nabi apa malaikat? Itu waktu Tuhan sampaikan ke Faro malaikat. katanya sudah ditransfer, boleh dicek. Ya, Itu alhamdulillah. Dari Bang Ahmad Dahlan ya, udah ditransfer. sampaikan ke siapa Pak? Pak Bre, udah kemana? Udah hilang. Bentar, Bang Faro ngecek itu, ngecek transferan. Mak, udah gajian dia. Nggak ada pesan madu Bang, gratis. Lanjut. Ya, lanjut apalagi Dinda? Itu maksudku Bre. Waktu Tuhan menyampaikan itu ke malaikat Jibril. Itu ke mana? Ke mana diilhamkan Pak? Ke siapa? Ke Nabi mana atau ke siapa gitu? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus waktu diterima itu oleh Nabi Muhammad, Saksi, nanya saksi pasti. apakah memang ada saksinya Bang? Misalnya Ya, kan ada benar kan ada kawan-kawan saksi. Nabi Muhammad itu rame-rame melihat, mencatatkan gitu. Ada Pak ya? Oke. Ya, kita sepakat dulu ya. Ya, ketika seorang nabi menerima wahyu tapi tidak ada saksi, berarti dia tidak terima wahyu, betul? Kamu begitu? Mau semuanya begitu? Saya mau nanya itu aja Bang. Enggak, yang saya tanyakan. Ketika seorang nabi menerima wahyu atau menerima firman, harus ada saksi. Kalau tidak, ya firman yang dia terima itu adalah palsu, betul? Setuju? Begitu maunya? Oke. Ya. Tidak ada saksi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira. Tapi dalam Yohanes 17 nomor 8 dan Keluaran 20 juga, ketika Musa menerima Taurat, ketika Yesus menerima firman, dia juga tidak dapatkan saksi. Di situ juga tidak ada saksi. Berarti dalam Yohanes 17 nomor 8 dalam kitab Keluaran, Yesus dan Musa telah berbohong. Gimana? Yesus itu berfirman di muka bumi ini. Kan itu didampingi oleh murid-muridnya, dicatat semua apa. Kembali lagi didustakannya Bibel. Karena gini Pak, Makanya aku bilang kalian masih Kristen. Baca ini. Yohanes 17 nomor 8. Yesus menerima firman. Nih, jelas tertulis itu di Yohanes 1 ayat 1. nih. Pada mulanya adalah firman-firman Iya, itu. nggak apa-apa Dinda ini. Dan firman itu adalah Allah. Kabur ya. Pada Bentar. sesuatu
Ini Realme jelek kameranya ya. Nih, baca ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ku di sini siapa? Huruf apa dia, Pak? Huruf kecil atau huruf besar? Huruf besar. Siapa? Terus baca, Bang. Iya, ku di sini siapa? Huruf besar di sini. Ku di sini siapa? Yaitu Yesus. Yesus. Sekarang saya tanyakan, ketika Yesus menerima firman yang tertulis dalam Yohanes 17 nomor 8, siapa saksinya? Saksinya kan Yesus sendiri yang datang ke dunia ini. Kan dan Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Ya, di dalam Yohanes 17 nomor 8 narasinya Yesus berkata, sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, ya, Yesus menerima firman itu dalam Yohanes 17 nomor 8. ya. Ya, ketika Yesus menerima firman dalam Yohanes 17 nomor 8, siapa saksinya? Kan ada murid-muridnya, Pak, semua di situ. Nggak ada murid-muridnya di situ. Di mana datanya dikatakan murid-murid ada ketika Yesus menerima firman? Ini kan yang nulis itu kan Yohanes, Pak. Makanya di situ. Yohanes. Itu kan tulisan Yohanes di situ. Iya, di mana datanya Yohanes hadir, Yohanes ada itu kan ketika catatan Matius. Yohanes. Dengar loh. Di mana datanya dituliskan ya bahwasanya Yohanes ada ketika Yesus menerima firman. Di mana datanya? Datang ke dunia ini Yesus, ya kan? Itu didampingi oleh murid-muridnya. Apa perbuatan? Enggak saya tanya itu. Ya sudah yang kamu Yang baca saya ini. tanyakan, Kamu baca ketika ini lah. Yesus menerima firman dalam Yohanes 17 nomor 8, Anda katakan Yohaneslah saksinya. Di mana data dikatakan, tertuliskan, Yohanes ada ketika Yesus menerima firman. Di mana datanya? Bang, Yesus itu datang ke dunia ini, ya. Jelas itu tertulis di Yohanes 1 ayat pertama. Saya nggak tanya itu. Ini dulu, ya jelas. Inilah alasannya kenapa kalian masih Kristen. Kalau ditanya pasti mutar-mutar. Makanya mutar-mutar, kalian karena saya kami sebut iman edisi ini. mutar-mutar. Yang saya tanyakan, ketika Yesus menerima firman, siapa saksinya? Kan murid-muridnya. Oke, di mana datanya tertulis bahwasanya murid-murid menyaksikan ketika Yesus menerima firman? Di mana datanya? Kalau tidak ada saksi atau apa, enggak akan bisa ditulis Yohanes di situ karena Loh, ada bisa orang Yohanes buta huruf aja bisa menulis firman. Yohanes yang buta huruf saja dia bisa menulis, kalian percaya? Lagi kalau dia ngarang dia lebih percaya, kalian. Kau baca dalam KPR 4 nomor 13, di mana di situ dikatakan Petrus dan Yohanes itu adalah agromatos, buta huruf, nulis kitab, kalian percaya? Tanya dulu sampean. Emang Muhammad bisa nulis baca? Dia yang menulis Al-Quran bukan Nabi Muhammad SAW, tapi sahabat. Nabi hanya membacakan, mentalaki. Enggak, Biar saya sahabat tanya dulu. dituliskan. Muhammad bisa tulis baca enggak? Nah, yang menulis Al-Quran itu bukan Nabi, tapi sahabat yang menuliskan. Sahabat mendengarkan ketika Nabi membaca, ditulis oleh sahabat, gitu loh. Yang jadi pertanyaan saya tadi, gitu loh. Di mana datanya dikatakan murid-murid menyaksikan Yesus ketika menerima firman? Mana datanya? Makanya kalau nggak nokoh, nggak oten namanya gitu. Sudah dijelaskan di situ. Udah sampean baca, itulah kesaksiannya. Mana nama saksinya? Yohanes kan dituliskan. Bang, Ya. apa yang tertulis di situ, di Injil itu, ya perjanjian baru itu adalah murid-murid Yesus yang menyaksikan apa perbuatan Oke, Yesus. mana datanya? Yohanes hadir atau menyaksikan ketika Yesus menerima firman. Mana datanya? Bang, Di mana datanya? kan udah penjelasan. Hah?
Kalau masalah data dituliskan di situ tidak ada, karena dia udah Oh, bersama. tidak ada. Memang dia sudah bersama-sama dengan Yesus juga. Tidak ada. Tidak ada kan? Jadi gini, Dinda. Jadi gini. Dia kan bersama-sama Jadi dengan gini. Yesus. Jadi poinnya itu begini, Dinda. Islam itu disiarkan, dikabarkan dengan penuh kejujuran tanpa tipu-tipu. Kami jujur mengatakan, tidak ada saksi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira. Karena memang tidak ada ketentuan setiap para nabi ketika menerima firman harus ada saksi. Karena seluruh para nabi ketika dia menerima firman tidak ada saksi. Karena jika ada saksi pada saat itu, maka orang yang menyaksikan itu pun juga nabi. Jujur kami, tapi kalau Kristen, izin ya Bang Dinda John Peter, kalau Kristen ketika mensiarkan Kristennya itu penuh dengan pembohongan dan juga penipuan. Enggak mau jujur gitu di awal. Hingga akhirnya ketika kau didesak kamu dengan data, didesak kamu dengan dalil, baru kau jujur nggak ada saksinya. Tapi kalau di awal, andaikan lawan bicaramu bisa kau tipu, maka kau tipu dia bulat-bulat. Karena memang tidak ada data di dalam Bible di mana dikatakan Yohanes ataupun murid-murid menyaksikan ketika Yesus menerima firman. Yang lebih nggak masuk akal lagi nih tulisan Biblemu ini, contohnya tulisan Yohanes ini, Dinda, yang nggak masuk akal lagi, ya. Izin ini buat teman-teman Kristen ya, supaya kalian gunakan ini kliennya untuk berpikir. Yang tertulis dalam Yohanes 1 nomor 1 yang ditulis oleh Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Ketika dalam kondisi pada mulanya firman, pada saat itu sudah ada rupanya Yohanes. Sudah ada Yohanes, sudah lahir Yohanes pada saat itu rupanya. Ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, apakah Yohanes sudah lahir? Sudah. Belum. Loh, kok sudah? Ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, Yohanes sudah lahir. Bang, ya. Nabi Mika. Kok Nabi Wika? Dengar dulu Bang, tadi kamu bicarakan, kamu bilang tadi masalah Yesus sudah lahir apa belum? Bisa saya ceritakan tentang bahwasannya Yohanes sudah lahir. Dengar. Nabi Mika mencatatkan itu 700 sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dia sudah menyatakan itu bahwasanya Yesus Kristus itu lahir di Bethlehem. Gak ada datanya itu. Gak ada datanya itu. Bang. Itu Dengar dulu, Bang. teknologi itu. Tunggu dulu Bang. Sejaman itu Yohanes itu sudah ada. Sejaman itu Yohanes itu sudah ada, Pak. Jadi jangan bilang Yesus Yohanes itu sudah lahir. Yang saya tanyakan gini. Ketika di dalam Yohanes 1 nomor 1 tertulis, pada mulanya adalah firman. Sekarang saya tanya, ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, ya, apakah pada saat itu sudah ada Yohanes? Ya sudah ada, Pak. Makanya tadi Tidak ada. Berarti Bible Anda bohong ya. orang Karena ternyata pada mulanya adalah Yohanes. Sudah ada Yohanes, Bible-nya bohong teman-teman. Yohanes menuliskan itu, Pak. Hah? Gimana? Itu kan murid Yesus yang menuliskan itu. Nabi Yang menuliskan mana? semua isi Yohanes itu dia ada menuliskan itu. Siapa yang menuliskan? Yohanes. Nah, makanya aku tanya, ketika Yohanes 1 nomor 1 berisikan pada mulanya adalah firman, berarti pada saat itu Yohanes sudah ada. Ya sudah ada, Pak. Tadi udah jelas. Yang benar pada mulanya adalah firman dan kedatangan Tuhan Yohanes. Yesus ke dunia ini. Nabi Mika sudah Berarti menyatakan pada mulanya adalah firman dan Yohanes. gini loh, Pak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman Iya, yang saya tanyakan gini, Dinda. Yohanes tahu dari mana pada mulanya adalah firman? Sementara kalau kau jujur, Yohanes belum lahir pada saat itu. Karena ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, segala sesuatu di alam semesta ini belum ada. Karena di dalam iman Kristen, segala sesuatu yang ada di atas bumi ini itu dijadikan dari firman, betul? Kenapa dituliskan seperti itu? Karena Yesus berfirman kepada murid-muridnya. Yesus ini
Di mana lagi di Bible ya dikatakan dituliskan Yesus berkeinginan? Di mana? Nah, Di mana di